Siapa orang ini? Buat kalian yang masih belum familiar, at least kalian pasti pernah melihat wajah bapak tua satu ini. Ya, ia adalah salah satu ilmuwan terhebat sepanjang sejarah, Albert Einstein. Ilmuwan revolusioner yang mengubah pemahaman kita tentang alam semesta dengan teori relativitasnya. Albert Einstein juga merupakan salah satu orang di balik pengembangan bom atom yang mengakhiri Perang Dunia Kedua. Karya Einstein telah memiliki dampak yang luar biasa terhadap dunia dan telah menciptakan banyak inovasi teknologi yang luar biasa. Kecerdasan dan kreativitasnya terus menginspirasi orang-orang di seluruh dunia hingga saat ini. Dan saking cerdasnya, dia dipandang sebagai lambang dari kecerdasan itu sendiri. Nah, di video kali ini, kita akan membedah beberapa prinsip hidup yang ia pegang teguh sehingga ia bisa menjadi salah satu orang tercerdas sepanjang sejarah. Terlepas, dia juga manusia biasa dan bahkan memiliki masa kecil yang cukup menyedihkan karena dia mengidap disleksia, kesulitan bicara, hingga dia dicap sebagai anak yang bodoh dan dijauhi oleh teman-teman sebayanya. Dan buat kalian yang baru menemukan channel ini, bisa support dengan klik tombol like, subscribe, dan apabila ada ide, saran, atau apapun itu, bisa langsung disampaikan di kolom komentar. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita ke poin yang pertama. Nikmatilah hidup. A table, a chair, a bowl of fruit, and a violin. What else does a man need to be happy? Begitulah ungkapan Albert Einstein untuk menunjukkan betapa ia menikmati hidupnya. Albert Einstein tentu telah melalui berbagai fase kehidupan. Bahkan, dengan penyakit disleksia dan sindrom Asperger atau gangguan perkembangan mental dan syaraf yang ia derita, Einstein tetap melangkah maju dengan menikmati setiap momen dalam hidupnya. Prinsip inilah yang ia terapkan sejak kecil dan membuat ia kuat dan mampu menjalani hidup dengan penuh makna tanpa memikirkan perkataan orang lain ataupun masa lalunya. Dengan prinsipnya ini, ia seperti memiliki dunianya sendiri dan melakukan pengamatan yang mendalam terhadap segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya. Inilah yang menumbuhkan rasa ingin tahunya dan menjadi cikal bakal dari penemuan-penemuan hebatnya. Setelah ditelaah lebih dalam, prinsip Albert Einstein ini mirip dengan stoikisme yang ramai dibicarakan akhir-akhir ini. Buat yang belum tahu, Stoikisme bukan aliran kepercayaan atau agama, melainkan aliran filsafat yang membantu kita untuk mengontrol emosi negatif dan menumbuhkan rasa syukur serta kebahagiaan yang kita rasakan. Stoikisme ini adalah aliran pikiran yang berasal dari Yunani kuno, yang pertama dibawa oleh seorang filsuf yang bernama Zeno. Dan dari situ terus dikembangkan, mulai dari Marcus Aurelius sang kaisar, Epictetus yang merupakan seorang budak, dan masih panjang lagi. Untuk lebih jelasnya, mungkin nanti kita akan membuat video khusus untuk membahas stoikisme ini. Nah, jadi intinya, stoikisme membagi hidup menjadi dua dimensi, yaitu dimensi internal dan dimensi eksternal. Dimensi internal adalah segala sesuatu yang ada di dalam diri kita, mulai dari pikiran, komitmen, tingkah laku, etos kerja, dan sebagainya yang bisa kita kontrol sepenuhnya. Sedangkan dimensi eksternal adalah hal-hal yang berada di luar kontrol yang sama sekali tidak bisa kita kendalikan. Contohnya seperti pendapat atau komentar orang lain, pengakuan orang lain, tindakan orang lain, dan sebagainya. Nah, masalahnya, manusia pada umumnya menaruh faktor kepuasan dan kebahagiaan mereka di faktor eksternal yang mana sebenarnya tidak bisa dikontrol sama sekali. Nah, filsafat stoikisme ini datang untuk menyadarkan kita bahwa faktor kebahagiaan dan kepuasan bisa kita shifting atau kita ubah dari dimensi eksternal ke dimensi internal, seperti yang dilakukan oleh Albert Einstein. Albert Einstein fokus pada apa yang dia lakukan dan mengabaikan komentar serta cemoohan orang-orang di sekitarnya. Nah, menurut kalian, apakah Albert Einstein juga seorang stoik? Oke, kita lanjut ke prinsip hidup Albert Einstein yang kedua, yaitu buatlah kesalahan. Kesalahan adalah hal yang sangat penting selama hidup kita. Kesalahan juga sebagai pelatuk yang membuat kita terus belajar dan menjadi lebih baik. Begitu juga dengan seorang Albert Einstein. Ia juga manusia biasa yang tak luput dari kesalahan.
anyone who never made a mistake has never tried anything new, kata sang ilmuwan. Tapi pertanyaannya, kenapa melakukan kesalahan begitu pentingnya? Bukankah melakukan sebuah kesalahan paling dihindari oleh orang-orang? Nah, pertanyaan di atas akan kita jelaskan secara saintifik atau secara ilmiah. Yang pertama, ada di cara kerja otak manusia. Dalam beberapa pengujian dan penelitian, ternyata pengalaman buruk atau memori negatif punya siklus khusus dalam sirkuit otak manusia dan masuk ke dalam memori dan emosi kita. Sehingga pengalaman buruk yang kita alami bisa kita ingat secara detail dan bertahan begitu lama dalam diri manusia. Kemudian yang kedua yaitu naluri bertahan hidup manusia. Seluruh makhluk hidup di bumi ini mempunyai naluri alami bertahan hidup saat berhadapan dengan ancaman, termasuk juga manusia. Saat melakukan sebuah kesalahan atau menghadapi masalah, kita tentu akan berusaha mencari solusi untuk menghadapi dan menyelesaikan masalah tersebut. Jadi, secara alami, kombinasi antara cara kerja otak manusia dalam mengingat memori buruk dan naluri bertahan hidupnya mampu membuat seseorang menjadi lebih matang dalam menghadapi tantangan hidup. Karena semakin banyak seseorang menghadapi dan menyelesaikan masalah, maka semakin banyak pula referensi solusi dalam menghadapi masalah yang terekam dalam ingatan atau memori orang tersebut. Secara tidak langsung, hal ini akan membuat orang tersebut terus bertumbuh dan memiliki kemampuan bertahan hidup yang tinggi dalam menghadapi tantangan kehidupan. Prinsip yang ketiga, yaitu maksimalkan imajinasi. Berimajinasi adalah hal yang paling sering Einstein lakukan ketika melakukan berbagai percobaan ilmiah sepanjang hidupnya. Imajinasi adalah sebuah dunia yang tidak ada batasnya. Seperti ujaran Einstein, jika sebuah logika akan membawa kalian dari daerah satu ke daerah yang lain, namun dengan imajinasi, kalian dapat menjelajahi daerah manapun tanpa batas. Begitu juga dengan menghadapi masalah. Dengan imajinasi, pikiran kita akan lebih terbuka dan kita akan mampu memberikan atau menjabarkan banyak solusi untuk masalah yang sedang kita hadapi. So, berbagai penemuan yang dilakukan Einstein tidak semata menggunakan logika ilmiah, namun ada sumbangan besar dari apa yang disebut dengan imajinasi. Kemudian prinsip yang keempat, pengetahuan berasal dari pengalaman. The only source of knowledge is experience, ujarnya. Ketika sebuah pengalaman bekerja, maka pengetahuan pun akan dinomorduakan. Ya, pengalaman menjadi hal yang penting selama kita hidup. Einstein selalu menghargai sebuah pengalaman. Ia sempat berujar bahwa informasi bukanlah pengetahuan. Satu-satunya sumber pengetahuan adalah pengalaman. Einstein lebih meyakini sebuah pengalaman daripada informasi. Pernyataan Einstein ini berkaitan erat dengan cara kerja otak manusia sebagaimana dijelaskan pada prinsip Albert Einstein sebelumnya. Semakin banyak masalah yang diselesaikan atau semakin banyak pengalaman seseorang, itu menandakan semakin banyak pula pengetahuan solutif dan aplikatif yang dimiliki oleh orang tersebut, dan bukan sekedar teori belaka. Prinsip selanjutnya yaitu, jangan melakukan usaha yang sama bila Anda gagal. Sesuatu yang dilakukan secara berulang-ulang dan berharap meraih hasil yang berbeda adalah pemikiran yang gila dan tidak masuk akal. Albert Einstein menjelaskan bahwa teori yang ia temukan adalah sebuah pengulangan berdasarkan pengalaman, namun dengan metode yang berbeda dari yang sebelumnya. So, jika kalian penasaran mengapa kalian gagal di percobaan pertama, rahasianya adalah ubahlah metodenya dan jangan terjerumus dengan hal yang sama berulang-ulang. Ujaran Einstein di atas adalah rahasia dirinya melakukan berbagai hal yang luar biasa selama ia hidup. Dan prinsip yang terakhir yaitu menjadi bernilai. Jangan pernah bercita-cita menjadi orang yang sukses, tapi berpikirlah untuk menjadi manusia bernilai, ujar sang ilmuwan. Kata sukses hanya sebuah ungkapan atau pengakuan, dan pada orang yang salah, kesuksesan justru dapat memunculkan benih-benih kesombongan. Sedangkan, menjadi orang atau menciptakan sesuatu yang bernilai akan jauh lebih bermakna baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain.
Jadi, selama kita hidup di dunia, ciptakanlah sesuatu yang bernilai. Tidak perlu sesuatu yang mahal atau mewah. Dengan membantu orang tua di rumah pun adalah sesuatu hal yang sangat bernilai. Mulailah sesuatu dari hal-hal kecil. Secara tidak langsung, orang-orang di sekitar kita akan terikat secara emosional dan merasa bersyukur atas keberadaan kita. Nah, itulah beberapa prinsip hidup dari seorang Albert Einstein yang mungkin bisa kita terapkan, dengan harapan mampu membuat hidup kita lebih bernilai dan bermakna. Sekian video kali ini, teruslah mencari makna, selalu bermakna untuk semua. Salam makna kita.